Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para alim, para kiai, tokoh agama yang tergabung dalam SKUB, utamanya Pak Kiai Athaillah selaku SKUB, rekan-rekan Forkompimda dan Kementerian Agama, jajarannya sampai ke BPL-nya, TNI Polri, Pak Dandim, para Polres, para Forkompimda semuanya, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa, utamanya Kepala Desa Jelopuro, beserta perangkat desa, DPD, dan tokoh agamanya. Kadang-kadang karawitan yang saya banggakan, hadirin tamu undangan semua yang berbahagia. Pagi ini kita bersyukur yang pertama karena masih dilindungi oleh Allah Ta'ala dan berbagai rahmat dan karunia-Nya, utamanya sehat, sehingga kita bisa mengikuti acara pada hari ini, yaitu launching kampung moderasi di desa mana ini, desanya ini? Selopuro. Tadi saya memang kritik Pak Kapolres KKN ini tapi tidak apa-apa. Pak Dwi ini Bang boleh Mas nih ya, dari motornya dari pemerintah. Saya atas nama pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik atas adanya launching moderasi di desa Selopuro ini di beragama. Ini menunjukkan bahwa kita melangkah lebih maju untuk meningkatkan kerukunan, karena kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa bangsa kita ini bangsa yang majmuk, yang terdiri dari berbagai aneka ragam. Sampai agamanya ada berapa? 6 suku, pulau ribuan, suku ratusan. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, dengan tertib, rapi, dilindungi regulasi, tentu ini akan berbahaya untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Oleh karena itu saya terima kasih kepada SKUB, jadi dari tokoh agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Konghucu, ini ada semua duduk bersama. Ini sebagai ikon bahwa Rembang harus mengedepankan kerukunan. Karena rukun ini punya nilai evolusi yang sangat tinggi. Kita bisa menengok negara-negara lain yang kurang rukun. Kayak apa? Di Indonesia, meskipun kompleks sekali permasalahannya, tapi dengan kerukunan alhamdulillah ya kita baik. Jadi ini modal utama rukun memang. Apalagi kalau sudah persoalan agama, keyakinan ini sangat rawan. Jangan dilihat dari sisi di sini, misalnya, mohon maaf ya, misalnya di sini Buddha hanya kecil, tapi rentetannya bukannya di sini, bukannya di Indonesia, tapi di dunia. Ini akan bicara semua kalau ini terjadi konflik. Jadi ini harus kita pegang. Kenapa agama harus bersatu, harus rukun? Karena ini bicaranya bukan hanya persoalan mayoritas, minoritas, tidak. Karena kita bicara agama adalah bicara yang sudah ukuran yang paling tertinggi untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya minta ini harus kita jaga tentang kerukunan beragama. Kita tidak bisa mengatakan alah lengke ini
wong Kristen mau kira ngiji, wong Buddha kira ngiji. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu semuanya, jadi yang namanya mengalirkan darah seseorang itu dosa nomor wahid yang besar, paling besar dosa yaitu mengalirkan darah itu. Jadi pembunuhan itu dosa yang paling besar, yang paling besar. Saya kira semua agama begitu ya, kan bisa itu. Karena ini memang modal hidup kita. Kalau kita tidak luput, bagaimana kita bisa hidup? Oleh karena itu, kampung moderasi ini menjadi model yang digagas oleh Kementerian Agama oleh Pak Menteri ini agar bisa mengantisipasi sudah hukum sebetulnya, tapi ini untuk mengantisipasi kalau ada letupan-letupan dari agama ini. Jadi kampung moderasi menjadi model untuk pengamanan, untuk membackup dari manajemen kerukunan yang ada di wilayah, baik di kabupaten maupun di tingkat desa. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, mau ketemu sama tokoh semuanya, ayo bareng-bareng bagaimana kita bisa mempengaruhi masyarakat tentang penggunaan media sosial. Ini yang sangat rawan, media sosial yang sangat rawan. Jadi semua hal-hal yang negatif ini saya kira mayoritas dipengaruhi oleh HP. Sudah itu saya yakini itu. Tadi pagi saya baru mengeluarkan anak sekolah karena di chatting HP-nya ini anak sekolah sudah seperti apa ya melaturkan diri Pak, tak keluarkan aja. Di chattingnya ini luar biasa. Jadi dia sudah menjual diri, itu luar biasa. Coba bayangkan, kalau anak sekolah saya sudah begitu, bagaimana kita? Jadi apa yang Pak Kapas itu bukan 1-2 Pak, ribuan sebetulnya. Maka ini harus kita kita berikan edukasi menurut Pak Kapit itu, edukasi kepada masyarakat. Agama tidak bisa seperti itu. Nah, edukasi itu harus kita tanamkan di generasi kita. Media sosial. Nah, soal kritik pemerintah itu biasa saja. Sudah. Saya ini pokoknya dikritik ya Pak tak pokoknya tak rumono mawon pokoknya. Ini sebagai saya ini tiap hari yang namanya kritik itu Pak Subkan ini guyu-guyu. Petinggi mana itu? Binangun. Nah. Karena tahu bahwa memang pemimpin itu memang harus dikritik. Dan hanya punya hak itu. Tapi caranya saja yang kita atur. Dari sisi bahasa, dari sisi etika, ini harus kita atur. Jangan terus kritik dengan cara yang bebas. Ini akan membuat kegaduhan. Meskipun dari sisi keilmuannya itu tidak apa-apa, tetapi persoalannya adalah menjadi bentrokan antar saudara. Ini yang harus kita hindari. Kita tidak bisa menafikan bahwa itu tidak masalah dari segi keilmuan. Iya, tetapi kalau ini dampaknya adalah menjadikan kegaduhan, apa yang harus kita terima? Oleh karena itu, saya minta, ayo bareng-bareng, mari kita mengedukasi kepada generasi di dalam penggunaan media sosial. Ya, boleh kita mengkritik, tapi dengan cara yang santun, etikanya ada. Ini yang sekarang menjadi kebutuhan
berpeluang hidup seolah-olah. Jadi media sosial sudah berpeluang hidup di dalam era digitalisasi ini, ya. Tetapi tetap kita harus mengedepankan yang namanya akhlak. Tidak boleh kita lupakan itu. Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya terima kasih kepada Kementerian Agama dan Polres, dengan desa dan Camat Lasem yang hari ini telah menetapkan Desa Cilacapuro sebagai kampung moderasi beragama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya launching Desa Cilacapuro sebagai Desa Moderasi Beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan peluncuran Kampung Moderasi Beragama oleh Bupati Rembang secara simbolis dengan pemukulan gong.